ya. Siap-siap. Sekarang ada program, kalau dulu kan programnya Pegadaian itu online offline ya. Nah sekarang kan ada Pegadaian digital. Nah syaratnya untuk bisa daftar di Pegadaian digital. Oke ngerti. Sini bu, sini ya jangan sini. Melas keket mamun. Syaratnya cukup mudah yaitu EKTP. Apalagi tabungan, rekening maksud saya, rekening tabungan. ada Email dan juga nomor HP yang valid dan nomor Indonesia. bagaimana Bu Olive? Kurang lengkap apa bagaimana? Sudah ya, oke. Oke ya, jadi syarat untuk mendaftar di Pegadaian digital itu sebetulnya sangat mudah, yaitu gunakan nomor handphone Indonesia dan nomor itu dipastikan aktif untuk bisa menerima OTP dan kartu tanda penduduk. Cukup itu saja. Silakan Bu Afifah. Tadi kan dia komplain gak dapat. Maskernya dibuka. Ya, kan kelihatan cantiknya. Oke. Inilah kerandoman kita ya teman-teman ya. Oke. Wes guyu aja sambat nama wes. Alhamdulillah. Selamat ya. Terima kasih kita. Bahagia luar biasa. Jangan khawatir yang belum dapat, masih ada tersisa satu lagi. Satu lagi siapa tuh adalah rezekinya teman-teman semua. Rezeki panjenengan semua masih ada satu pemungkas ya. Dan juga ada buku dari Mas Jaya. Sebelumnya kita sambut Mas Jaya Setiabudi. Silakan. Oke. Nah sebetulnya yang tukang maju cepat tadi itu yang cepat jadi pengusaha. Soalnya apa? Action dulu baru mikir. Ya seringkali mikirnya kebanyakan ya action. Dulu saya gitu juga. Saya kan udah anak-anak gak sabaran itu kan. Dulu kan saya mikir gini, wah saya itu kok sering dimarahin kenapa? Katanya saya gak sabaran. Ternyata gak sabaran jadi pengusaha. Yang sabaran jadi karyawan. Ya kan? Nah, serius. Jadi contoh nih ya, pas saya punya anak gak sabaran, saya ngerti, wah insya Allah pengusaha. Gitu. Dan anak saya itu yang pertama itu umur 5,5 tahun lah ya, kelas 1 SMP, 1 SD itu pulang bawa duit, bawa duit 5.000 rupiah. Sampai dapat duit dari mana? Dia tadi itu dia kan mungkin apa ya, fotografik memorinya bagus, jadi kalau ngeliatin orang gurunya itu ngajarin itu loh, namanya origami. Nah, ngajarin origami, ya ini dia tangannya gini, jadi. Nah, terus temannya pada kita ajarin, dia ngajarin kan bisa. Nah, sama temannya ditodong sama dia, ya ajarin 3 jurus 5 lembar kertas 5.000. Nah, gitu. Kurang duit tuh. Terus saya pinjemin, saya kasih buku kamus bergambar Walt Disney dia, bahasa Inggris Indonesia kan, dibawa ke sekolahnya dia, terus dipinjam sama gurunya, dipalakin gurunya, boleh miss, sehari 1.000, nah 5.000 lagi, 3 hari, berapa hari ya, 3 hari 3.000 ya, dia minta tuh. Terus pas pulangnya dia kasih duit lagi, dia kasih buku saya di bawah, karena kan ini bawa ini 5 biji ke sekolahan karena pinjemin tempat guru. Nah gitu kan, paham ya? Kalau lihat anak, ini anak saya nomor 2, pergi ke sekolah, kan sepatu saya beliin 2 set kan, ada warna biru sama warna merah. Dia pakai satunya merah namanya, satunya biru. Terus istri saya bilang ini, yang itu Alvin pakai sepatunya kok 2 warna itu, dia
yang penting size-nya sama. Ya, terus nggak tinggi sebelah, nggak sebelah gitu ya, sama-sama tinggi, sudah selesai. Kan nggak ada yang buat aturan harus sama. Ngerti nggak? Ini kreatif thinking itu dari situ prosesnya. Jangan banyak aturan-aturan, kecuali itu sesuatu yang haram, ya, perbuatan dosa, terus dolim sama orang lain. Kalau enggak, langgar aja, ya enggak? Nah, saya sering kalau masih contoh yang aneh-aneh. Dulu alumni saya, murid saya pun juga, IQ-nya berapa? 83 misalnya, sampai diajakin terus di sekolahan. Tapi kan sekolah saya, dia ikut sekolah yang 6 bulan itu, namanya Laksita. Dia nggak, karena dia nggak pinter, nggak banyak mikir. Orang yang pinter, banyak mikir, nggak jadi pengusaha kan? Nah, nggak pinter, dia nggak banyak mikir. Pergi ke tempat pasar, waktu itu namanya Pasar Baru kan di Bandung. Di Pasar Baru itu dia lihat amang-amang itu ya, atau akang-akang itu jualan apa, kaos kaki gitu ya. Kaos kakinya berapaan sih? Harganya 15.000 dapat 3 set. Nah, di 3 set 15.000. Dia beli 45.000 jadi 9 set. Difotoin, diposting, laku 25.000-an. Jadi dari harga 5.000 per satu piece jadi 25.000. Laku. Pulaan lagi sampai si amangnya itu kehabisan stok. Akhirnya dikasih tahu tempat pabrikannya mana. Itu hanya hitungan setahun lah ya. Omset dia bisa 250 juta, 300 juta per bulan. Jualan kaos kaki sampai order ke tempat langsung pabrikannya. Buat semua. Nah, jadi buat saya malah nggak banyak mikir. Terus saya tanya sama dia, "Lah, itu kamu postingannya bisa bagus-bagus gimana?" "Oh iya om," dia panggil saya om. Ngambil dari minta sama orang-orang suruh fotoin, karena dia nggak pintar foto, nggak pintar posting, dia bayar orang. Dan bayarnya murah loh, dia bayar mahal yang penting untung. Dia bayar 4 jutaan untuk konten 20 kali posting sebulan lah. Ya, nah sekarang kan paling cuma 1,5 jutaan. Tapi nggak apa-apa, dia bayar mahal, yang penting untung dan cepet mulai. Jadi nggak harus pinter posting, cari orang lain suruh postingin. Paham nggak? Nah, jadi pengusaha itu harus pinter cari orang pinter. Oke? Lanjut pertanyaan, kenapa? Ya, silakan Mbak. Ada mikir di tengah. Mbak Ibu. Udah punya usaha atau belum? Belum. Apa usahanya? Hah? Iya, UMKM. Saya juga UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya produk pembersih keramik ya. Okay. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara membangun brand personal yang kuat dan menguntungkan. Bagus. Yang kedua, bagaimana mengembangkan nama produk kita supaya terkenal. Oke. Ini kemauan. Amin. Ini punya pas banget. Ini jawabannya di sini. Cara ordernya nanti gimana Pak? Cara ordernya nanti Pak? Dari mana? Ngalamin di Jadi Kerto, daerah Sumber Bojong. Panjang nih boleh. Oh, ke Panjen. Panjen ada molen yang enak, cuma jualan molen tak enak. Moga. Ya. Nah, saya jawab ya. Nuri bisa bantu Nuri masuk ke tempatnya branding for UKM. Nah, jadi di situ ada kaidah cara membuat merek tuh, ya. Nanti kita contoh tampilkan apa namanya yang before after juga ya, yang dari branding for UKM. Nah, jadi saya membuat kaidah yang sederhana saja, membuat merek yang ngetop namanya. Itu nomor 4, nomor 5-nya kemasan yang pertama diambil, itu jadi 1 nantinya. Jadi yang pertama membidik pasar potensial, yang kedua membuat produk yang ngangenin, yang ketiga membuat merek yang ngetop, yang keempat membuat kemasan yang pertama diambil, ya, yang menarik untuk diambil namanya gitu. Nah ini 3-4 ini kemasan sama merek, ya ada kaidahnya, ya. Tapi yang paling penting produknya udah ngangenin atau belum, karena ini adalah urutan. Itu pertanyaan saya. Tahunya produk yang ngangenin gimana?
Contoh apa? Tadi contohnya apa? Produknya? Pembersih keramik. Nah, pembersih keramik. Pas dijual atau ini pokoknya gini, intinya jualnya nggak boleh maksa, minta testimoni nggak boleh maksa. Nanti nyeplos dia ngomong, Mbak, ini tokcer Mbak, saya bersihin keramiknya hilang. Loh. Hilang, bisa keramiknya hilang. Itu contohnya ya. Pokoknya kalau testimoninya sudah nyeplos dan itu berulang, ya 70% orang yang beli, misalnya dari 100 70%-nya itu udah beli berulang atau nyeplos. Nah itu artinya jangan aneh. Mas, tapi punya aku itu produknya orang nggak repeat, gitu kan? Bagaimana kalau nggak repeat dia referral? Misalkan kayak contoh lah ya, atau nggak repeatnya nggak sering. Misalkan dia beli sepatu kan bentuk setahun sekali beli lagi. Nah itu nggak repeat, tapi mungkin dia refer atau mungkin dia posting. Paham ya? Nggak sebelum-sebelumnya yang dia ganti marketing aja. Nah, jadi ada kaidahnya. Nanti itu cukup ada perjalanannya, tapi gampangannya ada di tempat buku saya. Ya seterusnya kemasan itu, bagaimana kemasan itu kalau dipajang itu diambil pertama. Tapi kalau tadi kan produknya tidak dijual di retail kan. Nah, intinya tapi tetap kemasannya harus menarik. Kalau pas di foto produk itu, wih apa nih? Nyolok ya. Saya punya contoh juga yang produknya untuk pembersih. Ada sekian ya, waktu dulu. Nah, itu juga untuk pembersih. Tapi buat keramik sih untuk mobil ya. Saya buatin desainnya seperti apa. Nanti ada before afternya, ya. Dan bisa diarahkan. Yang paling penting tapi gitu duluan aja. Pokoknya kalau sudah ngangenin produknya, baru nanti bicara masalah kemasan. Ya, kalau belum ngangenin, di riset duluan terus. Nah, Mas punya produknya sudah. Ini Mas, orang repeat, yang repeat siapa? Reseller Mas, nggak valid. Jadi yang repeat harus dari end usernya, konsumen. Makanya kalau pas pertama kali uji yang ini, jangan pakai reseller, langsung customer. Terus jangan gini, minta testimoninya dong, nggak gitu. Gimana ibu sudah pakai, minta feedbacknya dong, masukkan buat saya apa? Oh enggak mbak, ini bagus banget produknya. Ya. Maksudnya itu namanya itu mudah diingat orang gitu ya Pak? Kalau nama nanti kaidahnya. Kualitasnya. Jadi enggak kapan? Kan dari situ kan kaidah nama. Kaidah dari terus. Jangan. Mana? Sebelumnya. Yang merek ke top dulu. Nah, di buku saya ada contoh nih yang dari singkatan konsonan ketemu konsonan. Yang paling penting adalah unik, ya. Nah, konsonan misalnya kayak DHL itu untuk perusahaan-perusahaan ya yang kompetisinya kecil. BCA itu kompetisinya kecil, ngerti ya? Nah, BSI kompetisinya kecil, tapi kalau untuk produk ya jangan pakai seperti itu bagi institusi. Baiknya jangan singkatan, konsonan ketemu konsonan, ya. Terus unik tadi itu iya, terus terasosiasi oleh diferensiasinya. Kalau buat keramik, misalkan ngomong apa? Ini keramik nih tentang apa? Misalkan Flintstone, bukan Flintstone tapi Flintstone bisa gitu ya. Ya, clean, membersihkan, cleannya mungkin KLI biasa nggak boleh. Ya, tapi langsung tambahin STON atau STONE, stone-nya kan apa namanya batu. Ya, itu contoh buat merek itu bisa nyeplos kayak gitu tadi. Oke, nah terus mudah diingat, mudah diucapkan. Apa yang terucap sama dengan yang terketik. Karena nanti pas searching biar gampang. Paham ya? Pas searching biar gampang. Kalau pas nanti ngasih akun Instagram, jangan pakai underscore. Ingat ngetiknya susah. Ya, jadi mendingan pakai titik aja. Ada dong? Nggak ada, apa ada. Nah, contoh-contoh lagi aja, dong yang tadi. Contoh. Ada before after aja. Sebelumnya nggak ada. Nah, sebelumnya. Nah, ini contoh nih ya. Ini contoh. Nah, kita itu dalam 3 tahun ini lebih dari 300 lah ya kita rebranding namanya. Tapi kok syaratnya produknya sudah memang benar teruji yang ini duluan.
habis itu diangenin, nanti kita wawancara nih. Contoh nih ya, ini ada satu orang kasih paru pedas, namanya paru pedas Manlayan, judulnya itu. Nah, si paru pedas Manlayan ini sudah saya icipin, oke enak. Pertanyaan saya, kamu beneran cuma mau pakai paru saja, jualan paru tok? Paru itu satu ya nggak sehat, dan juga pasarnya orang tua doang. Nah, kalau dimasak pakai selain paru boleh nggak? Ya boleh aja mas, kamu masakin buat aku yang dari daging sapi sama dari ayam. Saya bilang gitu. Bawa ke tempat saya, bawa tak icipin dulu, ini enak nih, kamu enak juga kok. Kenapa harus terbatas paru? Emang paru pedas, terus ayam pedas, terus sapi pedas. Ya. Nah ini garis merahnya apa? Tahu nggak? Kalau garis merahnya ini kategori produknya apa? Loh, bumbunya apa? Hah? Gongso mas. Ya sudah dinamakan gongso produknya, ya. Nah, Manlayan nama daerah nggak bisa dapatkan dari dagang. Saya suruh pakai layangnya aja, gongso layang. Ngerti ya? Nah, dibuat seperti itu. Nah, karena ini adalah resep-resep gongso kan resep-resep zaman dulu kan. Nah, kita sebut namanya resep warisan yang gila. Paham ya? Next. Nah, ini dia selalu varian rasa, varian warna. Ya, rasanya berubah, warnanya berubah. Oke. Ya. Nah, ini kan contohnya ada paru sapi, ayam sama ayam level 1. Ini harusnya kalau level nggak usah harus berubah warna sih. Dan dikasih 1, 2, 3 aja. Ya. Nah, varian rasa, varian warna. Next. Ini contohnya juga gitu juga. Ini kopi dikasih merek Aromabika, nggak bisa datangkan dari dagang. Nah, terus kita coba cari-cari lagi, tapi dia dari Gayo. Ada 2 desa di sana yang terkenal namanya Solo. Nah, ada 2 desa yang terkenal namanya Ulu sama Nui, jadi Ulu Nui. Nah, didesainkan seperti ini. Ini kita bantu desainkan. Next. Nah, ini juga nih Pelawi Taras, diambil pelawinya doang. Nah, terus si cewek ini yang punya usaha itu wajahnya kayak dia nih, namanya Feby, orang apa? Sumatera Utara. Nah, terus saya bilang gini, Feb, wajahmu itu sebenarnya unik loh, Feb. Boleh nggak? Wajahmu jadi ikon situ aja, ya kan? Tapi tak kasih topi cowboy, kayak petani loh, ya. Ya. Jadi kalau orang sering beli sama dia kan gini. Ini Pak ya? Iya. Yang punya Pak ya? Iya. Unik banget. Nice. Jadi contoh-contoh lah ya. Before afternya. Jadi lebih cantik kan? Nah, dengan menjual dengan kemasan yang lebih bagus, kita bisa menjual lebih mudah. Next. Tapi produknya harus ngangetin duluan. Gitu loh. Ini yang sekarang jadi mentor tempatnya apa? Pecah telur gitu. Tahu ya? Pecah telur. Jadi gara-gara dia nge-vlog, dia belum pernah ketemu sama saya. Cuma dia katanya belajar di buku saya. Dia nyebut nama saya, terus saya kontak dia, Mas, di sini ikut program rebranding, punya program rebranding. Saya bantu desainkan ulang nih. Ya, kan dia punya produk natural kan. Nah, dari apa? Dari brotowali sama dari temulawak. Saya tanya, bikinnya brotowali sama temulawak apa? Kebanyakan Mas yang brotowali buat cowok, yang temulawak buat cewek. Desainkan seperti ini. Nah, ini kan temulawak, ya, desain bentuknya cewek. Ini yang brotowali, ya, untuk cowok. Varian warna, varian rasa. Selalu ingat itu. Next. Ya. Nah, ini desainer nih dari Banyuwangi. Dia buat namanya Sabin, tapi nggak ada sawahnya atau padinya. Nah, terus kasih logo yang bisa di next. Nah, proses desain itu nggak bisa secepat itu. Panjang nih, kayak contoh nih ya, namanya steak keju. Saya icipin rasanya enak, krenyes, nggak keras, ya, terus enak banget dengan gajinya. Nah, terus kemudian ini kalau dinamain bitata nggak cocok. Bitata kayak batako, pakai T itu ya. Huruf yang T itu sifatnya keras, lancip, gitu ya. Jadi ada ilmu bunyi ada juga. Saya bilang jangan kasih nama ini, apa Mas? Yang krenyes, apa itu? Ini kan keju nih, ya kita nama ini kayak Koreanya namanya apa? Jejuku. Nah, next. Berarti Jejuku. Proses desainnya lama, panjang. Kita cek duluan, oh di tempat pasaran sana kalau disandingkan sama snack-snack yang lain, kira-kira dia bisa bersaing nggak ya? Warnanya berbeda nggak ya? Wah, rata-rata seperti itu warnanya. Kalau seperti itu kita buat justru malah kebalikannya.
dibuat yang polos, next, jadi kayak gini. Ya. Wow. Ya, nah ini ada prosesnya. Tapi yang paling penting teman-teman gini loh. Sampai kalau buat produk yang nanganin duluan, pasarnya ada, ya selesai. Itu tuh aja. Jangan nggak usah buat produk yang harus baru, nggak pernah ada di pasaran, nggak gitu juga. Yang sudah nanti di situ dibuka langsung ada 12 kategori produk pasar potensial. Contohnya apa? Produk yang sudah lama ada di pasaran tapi nggak ada merek yang terkenal. Misalkan, oh ya kue telepon tadi sudah 100 tahun ada tapi nggak ada merek yang terkenal. Buat itu aja, fokus di situ. Kayak kemarin ya, kue balok di Bandung kan terkenal kue balok. Tapi saya itu seperti nggak suka. Setiap makan itu, ini sama kue bukes kalah nih. Misalnya apa? Serot kan? Ya, kue balok itu kan terus nggak ada isinya. Nah, saya kemarin lihat di Mayasari ada yang jual kue balok, dia empuk. Terus ada isinya di dalamnya, ya lumer gitu. Wah ini keren nih, emas lebih bagus. Ya dijual lebih mahal, bisa dijual 3 kali lipat. Paham nggak? Nah ini kalau riset produk harus seperti itu. Contoh roti bakar sudah banyak di pasaran. Saya bantu ini ada alumni kita. Sekarang cabangnya udah ada 5 atau 6 saya lupa. Namanya roti bakar Panju. Nah, saya bilang, ini kamu udah jual roti bakar yang aku bilang lumayan enak ada di Bali, alumni kita juga. Sana duluan, cek duluan. Nah, terus satu lagi bolu bakar, ya spesialnya bolu bakar itu apa dibanding roti bakar? Roti bakar itu kalau sudah adem, ya sudah keras kan jadi keras. Kalau udah apa namanya dingin itu jadi keras. Dibuat makan besok gak enak, ya. Nah, coba kamu ke itu ada bolu bakar tunggal, itu dia pakainya bolu. Ya, jadi begitu adem, dia nggak keras karena bolu teksturnya. Nah, kamu buat antara bolu sama roti bakar itu. Kenapa? Bolu bakar itu punya kelemahan apa? Ini terlalu enak. Kenapa? Ingat ya, kalau kita roti isian, rotinya isinya manis, rotinya nggak boleh terlalu manis. Paham nggak? Kalau enak itu nanti enak, nggak repeatnya kurang. Nah, itu saya bilang, kamu jangan pakai low butter. Mereka berkualitas belum tentu itu repeat atau nanti belum tentu. Contohnya ya, Dunkin Donat ya sama Ceko. Dunkin Donat itu padat, timbangannya mungkin 50 gram mungkin ya atau 40 gram lebih ya. Nah, tapi padat nih kan pada 50 gram. Mungkin Ceko mungkin 35 gram ya gramasinya. Tapi dikembangi lebih lama. Nanti ya, dikembangi lebih lama, betul dikembangi lebih lama. Jadi dalamnya agak kopong-kopong. Dan tapi pasar suka seperti itu. Kalau kita bilang namanya makan angin kan, atau jualan angin. Ternyata pasar suka seperti itu, jadi lebih ringan dan repeat. Paham ya? Nah, yang penting topiknya dibuat menarik-menarik. Nah, ini ada ilmunya. Nanti ya. Nah, si roti bakar Panju tadi buat seperti itu juga. Nah, sekarang kalau saya bilang sih sama rasa, ya ada yang nyanyi, ada itu jiwa tos. Nah, tapi kalau kualitasnya sama dia kalah. Intinya kalau yang isian itu apa? Moncrot itu aja. Ya, moncrot yang banyak ya. Sudah itu nanti cepat terkenalnya. Oke ya. Nah, ada cara-caranya. Ini roti bakar Panju. Ya, lanjut ke mana? Ke pertanyaan berikutnya aja. Ya, silakan. Ya. Boleh saya bertanya, Pak? Yang mana dulu tadi ya? Singkat katakan kita baik sampingan persis ya. Yang belakangnya. Yang mana ya tadi? Ya, wis setelah itu sudah Pak Polda. Sudah Pak Polda. Jadi nggak bawa ke depan nggak produknya, tak review langsung. Tapi sudah produk beli punya orang kan? Bisa dicoba. Maaf, ini kerjasama sama saudara gitu. Saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsu Ernawati. Ini saat ini Samsu Ernawati. Gak ada R-nya Bapak. Ya. Nah, ini kalau UKM ini biasanya kemasannya susah dibuka. gak bisa. Perjuangan. Nah, ini dia namanya customer experience, diperhatikan juga.
ada itu pisau ada deh, pisau. Pisaunya di sebelah sana Kak, pisau. Oh ini ada. Terima kasih. Oh, Ini Kak, pisau ini. pisaunya Kak. Iya. Nah kalau dari produk, ini kan kemarin kita ada training online course untuk orang yang tampil. Kalau dari produk itu juga. Nah, ini baunya udah oke mati. Nah, ini dia bonusnya pas. Ini apa? Berkopi mana? Ini namanya kopi nih. Cipirang ya, namanya cipirang. Iya. Benar? Silakan teman-teman. Sebentar Bu Afifah. Cuman saya, kalau menurut saya kurang dikit. Jadi jangan diambil bahwa ini dikirim mana betul. Kalau saya bilang ini sudah enak, udah enak. Kalau orang tahu Indomie kan? Nah, jadi ngangen itu kayak Indomie. Satu kurang, ya. Tapi Indomie kan ada yang niru. Indomie tapi ini sedap. Buat saya terlalu enak karena bumbunya terlalu gurih di mulut dia. Betul. Ini mirip super mie, agak ke bawah dikit, kurang gurih dikit, kurang dikit. Tapi jangan kebanyakan. Kurang dikit aja, tapi sudah enak. Teksturnya udah bagus, ya. Nah, teksturnya udah bagus. Itu buat saya udah enak. Tinggal nanti kemasannya, sama bentuk, ya. Jadi bentuk itu nanti juga ada yang menarik untuk diambil atau untuk dicomot, ya. Maksudnya bentuk itunya, ya. Nah, kalau pas ujian learning, nggak boleh sama orang yang dilapar. Iya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Tapi oke kita. Pertanyaannya apa Pak? Ini pertanyaan saya. Dengerin nih, lanjut. Pertanyaan saya ini kan lagi kerjasama sama saudara. Nah, kedepannya saya ingin menciptakan, maksudnya membuat produk sendiri di luar negeri. Karena ini saya setiap minggu selalu mendatangkan, ke sini ke Hongkong ini. Kadang ongkos dolar ke ongkosnya sekitar 500.000, tapi habis gitu. Setiap minggu saya pakai itu Chandra Limited, Chandra CBC, pakai itu sangat terjamin. Kalau yang lain memang murah, tapi barang saya itu hancur gitu kan, bisa saya jual. Nah, yang saya tanyakan tahap apa agar saya itu bisa membuat produk sendiri. Maksudnya tahap apa seperti tadi branding, terus sama perizinan saya belum paham sekali gitu. Gini, Mbak kira-kira akan bisa jangka panjang nggak sama saudaranya? Iya, maksudnya saya kalau sama saya, kemudian gini, nomor satu Mbak pakai mereknya Mbak sendiri, Mbak buat merek sendiri, sama desain kemasan, dan nanti saya bantu arahkan ke siapa-siapa yang ada yang tukang desain saya tadi itu namanya Mas Darwono, dia dosen desain grafis. Ya. Nah, nanti sama dia bisa diarahkan, terus daftar merek dagangnya, ya, daftar merek dagang, ya. Nah, nanti masih untuk ngambil sama dia nggak apa-apa. Oke, nanti sampai kapasitasnya dia bertop, baru nanti Mbak bisa sendiri. Tapi yang paling penting, quality controlnya harus sama. Kualitasnya itu jangan sampai strike kemis. Ini ada satu kelemahan, ini digoreng. Iya betul digoreng. Nah, ini ada minyaknya akan tinggal ke sini. Ya, jadi ini perlu spinner, nggak perlu special spinner. Tapi kalau special spinner minyak kelemahan nanti ya, dicek setelah di spin dia ada berkurang kan minyaknya, cuma nanti kerenyahannya akan jadi terlalu kering kan. Nah, baru cek lagi, baru cek duluan ya. Nanti coba, nanti Mbak uji coba lagi. Ya pokoknya kalau udah begitu sudah oke, nanti buat merek sendiri sama kemasan sendiri. Nah nanti begitu mengembangnya enak. Nanti kan jadi satu rasa dibuat rasa-rasa yang berbeda. Ya. Untuk saat ini kan teman-teman juga suka itu, sering tapi
pas. Nanti ini di dalam buku ini insya Allah mudah. Mesti kemana sekarang?